Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di RS2 dengan Cisco SRWE. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai keamanan jaringan. Jadi yang sering kita ketahui yang namanya kita terkoneksi dengan internet pasti tidak akan lepas dengan namanya serangan dari orang ketiga. Jadi memang ada orang-orang yang jahil atau memang dia ingin sekali mengganggu keamanan jaringan, makanya dia melakukan penyerangan. Penyerangan yang biasa dilakukan ada DDoS, data breach, di sini adalah kebocoran data dari server dan malware. Ini yang paling sering terjadi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ransomware. Ya, ransomware di mana si korban ya, semua data si korban dienkripsi dan untuk membukanya dia harus membayar uang, sejumlah uang ya biasanya. Nah, hingga saat ini ransomware juga menjadi masalah yang masih sering terjadi di perangkat-perangkat yang terkoneksi internet, yaitu kendalanya. Jadi tidak semua perangkat itu aman ya. Jadi semua perangkat itu wajib kita amankan, kita beri security ya dari router ya, kemudian ada NGFW ya, gateway, firewall, kemudian ada NAC ya, NAC itu juga memiliki kemampuan filtering ya. Kemudian di endpointnya juga sebagai pengguna keamanan endpoint itu merupakan hal yang wajib diketahui ya. Jangan sampai perangkat-perangkat kita ini yang ada di sini dia terkena gangguan dari luar. Makanya untuk menghindari hal itu kita ya memasang yang namanya firewall sebagai bentuk keamanan dari sistem kita. Apalagi aplikasi kita, sistem kita ini dia terkoneksi dengan internet. Itu yang menjadi masalahnya untuk sistemnya. Ya. Jadi untuk bab 10 ini kita sedikit saja membahas mengenai keamanan ya. Karena dari sisi keamanan ini banyak sekali yang bisa dibahas ya dari sisi autentifikasi, triple E, triple A, komponen, autentifikasi, otorisasi, accounting 802.1x ya. Semua berkaitan dengan keamanan itu juga harus diketahui ya. Dengan SSH, dengan password itu merupakan salah satu bentuk keamanan ya. Jika kita merujuk ke triple A ya, authentication, authorization, accounting. Authentication itu siapa kamu? Otorisasi ya, berapa sebenarnya bukan kalau di kasusnya ini adalah berapa banyak yang bisa dihabiskan. Tapi kalau dalam dunia sistem kita bilangnya otorisasi itu seberapa jauh kamu bisa berbuat ya, batasannya. Misalnya kalau administrasi si administrator ya, admin ya, dia bisa menjangkau semua seluruh sistem. Tapi kalau user biasa ya biasanya cuma daerah-daerah tertentu saja. Jadi otorisasi ini itu dia menjelaskan batasan dari user yang bisa dicapai. Kemudian accounting adalah kita bilangnya logging ya, apa yang telah dia perbuat itu nanti akan direkam oleh sistem accounting. Ya ini adalah sistem dari triple A. Triple A bukan triple E ya, triple A. Authentication, Authorization, Accounting. Kemudian di 802.1 itu sebuah standar khusus yang didefinisikan oleh IEEE yang dimana dia mengatur autentifikasi melalui port. Ya, dari port ini kemudian diautentifikasikan menggunakan 802.1x. Di wireless sendiri pun juga punya ya 802-nya ya ada sendiri ya menggunakan WPA2, WPA2 PSK sama Enterprise itu punya sistem yang berbeda. Ya.
Kemudian keamanan yang harus dicek adalah layer 2, yaitu di bagian switch-nya. Jadi switch itu pun bisa mengalami serangan dari tempat lain. Nah, hari ini kita akan mencoba mengkonfigurasikan ya cara-cara kita mengamankan sebuah switch. Ya, di sini ada tutorialnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung saja masuk ke packet tracernya 11.16.1 ya. Kemudian dibuka di packet tracer 11. Kita biarkan loading dulu. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini ya. Kita punya tabelnya ya. Di sini kita diminta untuk membuat secure trunk. Koneksikan G02, G0 port 2 di sini di masing-masing layer 2 ya. Ini layer 2, ini layer 3. Ya, yang ini layer 3. Di sini portnya nggak kelihatan, bisa kita setting ya. Oke. G01, 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 G012. Koneksikan G02 ke mana ini? G02 gini. Ya, kita ikuti aja coba ya. G01. Kita cek di activity-nya aja. Ini ada yang harus dikonfigurasikan ya. SW2 ada gigabit 02, dilingkan ke SW1, connect ke gigabit 02. SW2 ini masuk ke G02. Oh, maksudnya itu. Jadi ini tetap G01, kita diminta dibuat kabel terang antara G02 ke G002 ya. Connection G2 ports di antara dua switch. Konfigurasikan G1 dan G2 sebagai static trunk. Di keduanya enable config T interface G01 sampai 2. Ini rank ya. Oke, rank switch trunk native VLAN. Di sini kita belum tahu VLAN-nya. Oke, ini ya, native 100. Kalau SW1 dia 100 ya. Oke, sudah naik 3%. Kemudian kalau yang satunya juga native 100. Ya, ini sama ininya belum. Enable config T
kemudian kita masukin in range G01 sampai 2, switch strong native VLAN 100. Oke, sudah naik jadi 5%. Kemudian disable DTP negotiation. Ini kalau ada error dibiarkan dulu karena di sini dimintanya bot ya. G01 sama G02 yang diminta. Kemudian disable DTP ya, bisa dilihat juga di materinya. Mematikan DTP-nya. Di sini diminta dimatikan DTP-nya di kedua sisi dari jaringannya. Jadi untuk mengubahnya di ini ya, switch-nya ya. Kita tadi kembalikan dulu ke gig 1 ini sama gig 2 ini, kita masukkan ke mode matikan DTP-nya dengan cara switch mode terang ya. Switch mode terangnya dia, kita cek apakah benar atau tidak mode terangnya. Tinggal no negotiate. Switch mode no negotiate. Switch mode no. Di materinya ada ini di bab 3 ya, switch port no negotiate. Kalau ingin melihat kodenya ya, no negotiate. Dilakukan sama juga dengan yang sebelahnya ya. Switch mode terang. Sudah nyala. Switch no negotiate. Oke, sudah 12% ya. Kemudian konfigurkan semua terang port di keduanya ini sudah ya, di VLAN 100. Ini tinggal ngasih nama aja. Matikan semua port di SW1 ya. Nah, ini yang agak pusing ya, karena kita harus tahu port yang dipakai di SW1 itu mana saja. If inter range in range, kemudian 1 dipakai, 2 dipakai, berarti F03 ya, 3 shutdown, kemudian 3 sampai 9 ya, 3 sampai 9 shutdown, kemudian 10 sampai 23 shutdown, kemudian di switch 2, oh ini ada yang kena ini port yang kena mati ya, 11 12.
Ini kita cek dulu NSH IP in SH IP in brief. Di sini yang kena mati F012 nyala. 12 nyala, 10 mati. Ini harus dinyalakan, F24 nyala. Berarti config lagi interface F010 no shutdown. Oke. Kemudian switch nomor 2, jangan sampai salah. Sini in range F01 sama F22, berarti dari F02 sampai 9 no shutdown. Kemudian 11 sampai 21 matikan. Kemudian port 23 shutdown. F10 nya kena lagi ya. No shutdown. Oh, bukan 10. Coba kita cek dulu mana saja yang dia kena mati. SHIP in brief. 1 nyala, 22 mati. Ini harus dinyalakan berarti F22. 10 nyala, F24 nyala. Berarti yang dimatikan tadi ya 22 no shutdown. Oke, kemungkinan ini adalah F02 ya. Karena yang atas F02, jadi kita coba dulu. Masuk ke F02 no shutdown. Ternyata memang F02 ini ada salah ketik ya. Ini F2 bukan F22. Berarti kalau itu nyala, F2 nya kita matikan ya. Kita sudah matikan semua sistemnya. Di sini tidak ada by step-nya ya. Tapi kalau Anda kan melihat by step-nya, bisa lihat di materinya di bab 11. Kemudian di SW1 buatlah VLAN 99 namanya backhole. Namanya harus sama di SW1 ini ya. VLAN 999 name black hole. Oke, tidak nambah, kemungkinan ada yang salah. Oh, ada namanya. Nah, baru naik. Kemudian gunakan semua switch portnya ke 999. Ini kalau kita mau lihat gampang aja, SH VLAN. Nah, ini yang tidak terpakai. Kita masukkan saja in range. Masuk config T dulu. In range F03 sampai 9 dulu.
switch mode akses, switch akses VLAN 999. Kalau sudah, in range lagi F0 11 sampai 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sampai 23 ya. Bisa lihat di sini juga switch mode akses, switch akses VLAN 999. Nah, ini gampang sekali. Jadi semua port yang nggak dipakai ini nantinya akan dialihkan ke black hole. Tapi cara membelokkannya kita pakai port security nanti. Ya. Oke, ini sudah. Berikutnya adalah implement port security. Aktifkan port security di semua akses port di SW1. Nah, untuk lihat konfigurasinya ada di bab 11-nya ini. Ini ya, implement port security ini 11.13. Nah, bisa dilihat 11.13 interface F01 switch port security. Pastikan untuk menggunakan port security harus ada dalam mode akses. Tadi kan sudah di set ke mode black hole ya, akses tapi ke black hole. Tinggal kita settingkan saja semua yang aktif aja loh. On all the active access to port SW1. Nah, ini kita harus cari tahu dulu. Ya, kita harus cari tahu dulu. Show trunk summary, show VLAN summary, brief VLAN. Jadi kita harus tahu mana yang untuk akses. Ini ya, active access port. Di sini kan yang native trunk kan ini. Ya. Kalau kita pengen tahu lebih detailnya lagi, kita bisa cek assessmentnya, mana aja yang dinyalakan ya. Di F02, F024 ya. Berarti ini adalah port-port yang aktif di situ. F1, F2, F24, F10-nya F-nya tidak ya, berarti tidak termasuk di sini. Oh, ini VLAN 100-nya belum dikasih. Oke, VLAN 100-nya kita kasih dulu. Config T VLAN 100 VLAN name native name. Ya. Sekarang kita settingkan ke F1, F2, dan F24. In range F01 sampai 2. Switch port security. Ini sudah naik 68. Sekarang ke in F024 switch port security sudah 69 ya. Konfigurasikan maksimum 4 MAC address yang dipelajari. Ini kembali lagi ke materinya, limit yang ini, yang bawahnya. Switch port security maksimum value 4. Maksimal hanya 4 untuk masing-masing tadi ya. Switch port security kasih ini yang tadi tanda tanya maksimum
4. Jadi maksimumnya hanya 4 MAC address. Terus kita masukin juga ke in range-nya. Ini in range yang tadi. Enter. Switch port maksimum 4. Kemudian untuk port F01 statically configure the MAC address. Jadi di in F01 itu dispesifikasikan MAC address dari PC yang menggunakan port security. Jadi kita bisa set nih spesifik hanya untuk satu komputer saja. Jadi kita harus tahu MAC address-nya di PC-nya apa. PC 01 F24 ini ya. Yang ini ya. Kemudian MAC address-nya di copy. Nah, MAC address-nya tidak di sini. Kita bisa pakai ini. Nah, ini dia. Pakai loop. Loop ini dipakai diarahkan ke ini. Ya, mode loop. Kalau sudah kita balik ke switch-nya. Interface 01 masuk. Kemudian switch port security tadi. Tapi MAC address agak panjang. Masukkan linknya nomornya tadi. Ya. Di sini ya tadi. Masuk ke port status ya. Ini ya. 0010.11.E8.3 CBB. Ini font duplicate berarti dia ada kembarannya ya. Kita bisa cek di assessmentnya ini ya. Makanya ini benar tadi. Kemudian kita bikin sticky. Masalah MAC address-nya sebenarnya simpel aja, yang penting tahu cara penggunaan itunya, perintahnya ya. Karena ini ternyata ada duplicate. Kemudian kita bikin sticky agar dia nempel di situ terus. Setelah kita bikin sticky, kemudian dibikin dynamic di semua port sisanya, berarti in F02 switch port security MAC address dynamic tadi kuncinya adalah di otomatis tinggal dikasih aja MAC address ya. Ini belum lengkap. Sticky kemudian F24 juga dibikin sticky ya. Setelah itu configure port violation. Kalau konfigurasi violation ini yang bawahnya ya, switch port security violation, shutdown ini disable, restrict ini adalah mengenerate syslog.
ya, tapi tidak mematikan port, sedangkan yang protect dia ngedrop paketnya, ya, tapi tidak ada syslognya. Jadi kita pakainya restrict untuk di semua portnya. Di sini tidak dituliskan 1 sampai 2 in range switch port security violation restrict sudah 79. Kemudian yang 24 sama kita restrict sudah 81%. Sekarang tinggal port fast ya, port fast. Jadi kalau kalian mau cari kata kuncinya bisa di search di sini untuk konfigurasinya ya. Port fast dan BPDU guard adanya di STP konsepnya. Ini ya. Berarti masuk ke interface-nya in range F01 sama 2. Ya, setelah masuk ke in range F01, kita pakai perintah spanning tree. Di sini ada port fast. Kita enable. Ya, langsung ada muncul peringatan. Coba kita konfigurasikan satu persatu saja ya. In F01 span tree port fast ya. Kemudian yang 24 span tree port fast ya. Kemudian DPDU kita mulai dari in range-nya lagi ya. Span tree BPDU guard enable. Kemudian yang 24 enable juga BPDU-nya. Nah, tinggal 88% ya. Tadi di perintah akhirnya konfigurasikan juga konfigurasi SW2. Jangan sampai salah port kalau yang SW2 enable config T kemudian portnya in range F01 sampai 2. Oh, F10 nya sepertinya enggak ya. Span tree kita singkat span port fast kemudian BPDU enable coba kita set satu persatu. Span tree fast port in F01 span port kemudian BPDU
enable ya, tidak ada kenaikan ya. Kita bisa cek apa yang kurang di sini asesmennya. Oh, yang 10 belum. Oh, ini default sama name-nya. Oke, kita lengkapi aja. Exit dulu, VLAN name-nya tadi non, VLAN 100. Exit VLAN 100 name native. Kemudian STP-nya STP-nya ada di port. Default. Ini kita skip aja yang ini. Ya, yang penting tahu kalau port fast itu gunanya untuk melindungi ya. Ini tinggal sisanya aja. Jadi tidak masalah kalau mau dilengkapin, nggak masalah, kalau tidak dilengkapin nggak masalah ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.